Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Nazm Imriti. Sekarang halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khobari. Babul mubtada'i wal khobari. Bab menerangkan mubtada dan khobar. Seperti biasa kita baca dulu nazm yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu wal khabaru ismun dzurtifa'in usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada ka qaulina zaidun azimush syani wa qaulina zaidani qaimani wa misluhu zaiduna qaimuna wa minhu aidan qaimun akhuna wal mubtada ismun zahirun kama madha aw mudmarun ka anta ahlun lil qada wala yajuzul ibtida bima tasal min dhamiri bal bi kulli man fasal ana wa nahnu anta anti antuma antuna antum wa huwa wahyahum huma wa kunna aidan fal jami'u 12 faqad madha min hamisalun mu'tabar wa mufradan wa ghairuhu ya'til khabar fal awwalul lafzul ladzi fi nazmi mar wa ghairuhu fi arba'in mahsuru la ghairu wa hiya zarfu wal majruru wa fa'ilun ma fi'lihi alladhi sadar wal mubtada ma lahu min al khabar ta indi wal fata bidari wa bi qara wa abuhu qari. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada ismun adalah isim. Mubtada ismun adalah isim. Raf'uhu mu'abbadun yang rofaknya selama-lamanya. Mu'abbadu dikekalkan selama-lamanya. Kata SpongeBob lama-lamanya. Ya, jadi mu'abbadu selamanya, yang rofaknya selamanya. Mujarrodun di akhir. Mujarrodun sunyi, yang sunyi. Mujarrodun yang sunyi. An kulli lafdin dari setiap lafaz. Amilin yang menjadi amil. Amilin yang menjadi amil. Saya ulang. Al-mubtada adalah ismun isim, raf'uhu yang rofaknya, mu'abbadun itu selamanya, mujarrodun yang sunyi,
an kulli lafzin, dari setiap lafaz, amilin, yang menjadi amil. Jadi isim yang dibaca rofa, yang terletak di awal kalimat, sehingga dia tidak memiliki amil yang berbentuk lafaz. Jadi amil yang berbentuk lafaz itu tidak dimiliki. Setiap yang merofakkan, setiap yang menasobkan, menjazmkan, yang maupun menjerkan itu harus punya amil. Jadi amil itu yang membuat rofa, nasob, jer, jazm, itu namanya amil. Saya jelaskan dulu tentang amil. Fil madrasati, al madrasati ini majrur atau dibaca jer. Mengapa dibaca jer? Karena didahului oleh huruf jer. Huruf jer itu amil, penyebab yang beramal, menjerkan. Jadi amil, penyebab, ini dibaca jer, amilnya yaitu fi. Al madrasatu kabiratun, sekolah itu besar. Ini dibaca rofa. Mengapa dibaca rofa? Karena ada amil, amil yang merofakannya, yaitu mubtada. Nah, ini mubtada, ini amil yang menyebabkan khobar itu dibaca rofa. Jadi pengertian amil dulu harus tahu. Kemudian nasob, lam, yadriba, tidak akan memukul, dia tidak akan memukul. Yadriba ini nasob. Mengapa nasob? Karena ada lam. Lam adalah amil yang menasobkan fi'il mudhari, sehingga ini disebut amil. Jadi penyebab yang menyebabkan terjadinya rofa, terjadinya nasob, terjadinya jer, dan terjadinya jazm. Lam yadrib. Ini dibaca jazm, sukun, majzum, bilam, oleh lam. Nah, lam adalah amil. Jadi pengertian amil kita harus paham. Yang menyebabkan suatu lafaz itu dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jer, dan dibaca jazm. Itu namanya amil. Penyebab suatu lafaz dibaca rofa. Maka yang ada di sini ini adalah amil. Ini penyebab jer, ini penyebab rofa, ini penyebab jazm, ini penyebab nasab. Sekarang kita lihat mubtada. Kita lihat mubtada. Zaidun qaimun. Qaimun amilnya zaidun. Nah, zaidun mubtada dibaca rofa. Amilnya mana? Enggak ada. Nah, bukan khobar, ini khobar setelahnya. Sebelum ini enggak ada amil, maka dinamakan amil maknawi, bukan amil lafzi. Jadi sunyi dari amil lafzi, sunyi dari lafaz yang menjadi amil. Ya, jadi ini harus paham dulu. Jadi siapa yang merofakkan mubtada? Ulama nahwu mengatakan amil maknawi ibtida. Amil maknawi yang enggak kelihatan, bukan lafzi, berarti maknawi ibtida, yang ada di awal. Di awal itulah penyebab rofaknya mubtada. Isim yang dibaca rofa, yang selamanya yang sunyi dari amil lafzi. Nah, pengertian amil lafzi kita harus ngerti pemahamannya, yaitu bukan sunyi dari amil lafzi, berarti amil maknawi, amil yang tidak nampak. Ya, itu tentang amil. Jadi mubtada adalah bukan tidak memiliki amil, harus punya amil. Karena nggak ada, ulama nahwu mengatakan amil maknawi ibtida, gitu. Jadi yang merofakkan mubtada namanya amil maknawi ibtida. Ya, jadi sunyi dari amil yang lafzi, yang berbentuk lafaz. Sama seperti fi'il. Hah? Sama seperti fi'il. Amil maknawi. Iya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang tidak dimasuki amil yang menjazmkan dan iya, sama seperti fi'il mudhari yang tidak ada yang menjazmkan maupun menasabkan.
Iya. Seperti yadribu. Yadribu Zaidun. Penyebab rofaknya tidak dimasuki yang menasabkan dan menjazmkan, begitu. Jadi amilnya tajarruduhu amin nawasibi wal jawazim. Ya, tajarruduhu itu amilnya, tajarruduhu itu amilnya. Sunyinya fi'il mudhari ini dari yang menjazmkan dan menasabkan. Ya. Jadi mubtada itu tetap ada amil maknawi yang tidak nampak. Isim yang dibaca rofa yang selamanya dan sunyi dari amil yang berbentuk lafaz yang menjadi amil. Wal khobaru, khobar adalah ismun, isim. Wal khobaru, khobar, ismun adalah isim. Zurtifa'in yang memiliki rofa. Irtifa itu bukan diangkat tapi rofa, dari asal kata rofa. Zurtifa'in yang memiliki rofa maksudnya yang dibaca rofa. Ya, ini kan nazom, sehingga harus menyesuaikan. Zurtifa'in artinya yang dibaca rofa sama dengan marfu'un, ya. Zurtifa'in sama dengan marfu'un. Zu yang memiliki irtifa'in rofa. Usnida yang disandarkan. Usnida yang disandarkan lil mubtada kepada mubtada. Usnida yang disandarkan lil mubtada kepada mubtada. Lil mubtadanya di ujung. Jadi isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Usnida itu asalnya usnida, tidak pakai alif karena nazom ditambah alif. Mutabiqon dalam keadaan menyesuaikan, fi lafzihi di dalam lafaznya. Mutabiqon menyesuaikan, yang sesuai, kalau bahasa mudahnya yang sesuai. Fi lafzihi di dalam lafaznya, yang sesuai di dalam lafaznya. Kita lihat pakai yang mudah. Zaidun qaimun. Qaimun ini khobar menyesuaikan Zaidun. Az-Zaidani qaimani. Nah, kita lihat qaimani menyesuaikan, enggak boleh qaimun, harus qaimani. Az-Zaiduna qaimuna. Kalau ini muannas, ini ikut muannas. Aisyatu qaimatun. Ya, dan seterusnya. Al-musliman, al-muslimatani qaimatani, al-muslimatun qaimatun. Jadi khobar itu menyesuaikan mubtada'nya. Itu namanya mutabiqan, menyesuaikan di dalam lafaznya. Nah, ini lafaznya menyesuaikan. Kakaulina seperti ucapan kita. Kakaulina seperti ucapan kita. Zaidun azimusyani. Zaidun azimusyani. Kalimat Zaidun azimusyani. Zaidun mubtada, azimusyani khobar. Azimusyani adalah khobar berupa mudhof ilaih. Zaidun Zaid adalah azimusyani, orang yang agung tingkah lakunya. Orang yang agung tingkah lakunya. Zaidun Zaid azimusyani, yang orang yang agung tingkah lakunya. Agung tingkah lakunya. Wa qaulina dan ucapan kita. Wa qaulina dan ucapan kita. Az-Zaidani qaimani, Az-Zaidani qaimani. Ya, lafaz Az-Zaidani qaimani, dua Zaid itu berdiri. Dua Zaid itu berdiri.
Nah, az-zaidani mubtada, qaimani khobar, itu menyesuaikan. Wa misluhu, adapun contohnya yang lain, az-zaiduna qaimuna, lafaz az-zaiduna qaimuna. Wa misluhu, contohnya yang lain adalah az-zaiduna qaimuna, lafaz az-zaiduna qaimuna. Zaid itu berdiri. Jadi ada orang namanya Zaid, beberapa orang namanya Zaid, itu berdiri. Jadi qaimuna itu khobar dari az-zaiduna. Wa minhu, dan itu termasuk mubtada khobar juga. Wa minhu aidon, dan itu termasuk mubtada khobar juga. Qaimun akhuna, qaimun akhuna, tapi itu dibalik. Qaimun akhuna itu berdiri, akhuna saudara kita. Maksudnya saudara kita itu berdiri. Akhuna mubtada, qaimun khobar. Akhuna mubtada, qaimun khobar. Wa minhu, dan itu termasuk mubtada khobar. Aidon juga, qaimun akhuna, lafaz qaimun akhuna, saudara kita berdiri. Nah, akhuna itu mubtada, qaimun khobar, tapi itu dibalik. Nah, dibalik seperti ini itu jarang terjadi. Jarang terjadi artinya kita jangan mencontoh redaksi ini. Ya, jadi jangan mencontoh redaksi ini. Qaimun akhuna. Yang umum adalah akhuna qaimun. Akhuna qaimun. Ya. Selanjutnya, ya, jadi kita sudah paham khobar menyesuaikan mubtadanya. Khobar menyesuaikan mubtadanya. Contohnya di sini Zaidun azimus syani, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna, qaimun akhuna. Qaimun akhuna penjelasannya panjang. Jadi kapan-kapan saja kita jelaskan di dalam syarah kitab lain. Jika belajarnya masih berlanjut. Qaimun akhuna, ya. Artinya ini yang jarang terjadi. Jadi kita jangan pakai qaimun akhuna. Nanti boleh dong. Qaimun, mujtahidun Muhammadun. Nah, itu tidak kita gunakan dulu begitu. Ya. Selanjutnya, wal mubtadasmun zahirun kama mado au mudmarun ka anta ahlun lil qada. Wal mubtada ismun adalah isim, zahirun yang zahir, kama mado sebagaimana yang telah berlalu. Kama mado sebagaimana yang telah berlalu, maksudnya contoh-contohnya. Au mudmarun atau isim domir. Jadi mubtada itu bisa isim zahir, bisa isim domir. Wal mubtada itu ismun adalah isim, zahirun yang zahir, isim zahir, kama sebagaimana mado yang telah berlalu. Zaidun, di sini nggak ada Zaidun. Oh ya, Zaidun, az-zaidani, az-zaiduna itu adalah mubtada isim zahir. Nah, contohnya seperti yang telah ada di nazum ini. Au mudmarun atau isim domir, ka anta ahlun lil qada, seperti kalimat anta ahlun lil qada. Anta, kamu adalah, ahlun ahli, lil qada untuk menetapkan hukum. Lil qada untuk menetapkan hukum. Kamu adalah ahli untuk menetapkan hukum. Ya, bahasa gampangnya anta qadi, ya. Anta ahlun lil qada. Kamu adalah ahli untuk menetapkan hukum. Anta itu adalah mubtada isim domir. Jadi mubtada bisa isim zahir, bisa isim domir. Wala yajuzu, dan tidak boleh al-ibtida'u mubtada. Al-ibtida'u mubtada.
tidak boleh mubtada itu bima dengan domir ittasala yang muttasil yang bersambung. Wala yajuzu tidak boleh al ibtida mubtada itu bima dengan domir ittasala yang muttasil yang bersambung. Contohnya ka. Nah, ka lil qada nggak boleh. Ya, misalkan lagi ya mutakallim atau ni. Nah, itu nggak boleh. Kum itu nggak boleh jadi mubtada. Jadi yang muttasil itu tidak boleh jadi mubtada. Minat domiri dari domir. Ya, minat domiri dari domir. Maksudnya ma itu adalah kandungannya adalah domir. Minnya namanya min bayan. Ma lalu ada minnya namanya min bayan. Lalu kata yang setelah min adalah maksud daripada ma tersebut. Bal tetapi bikul lima dengan setiap domir, bikul lima dengan setiap domir infasola yang munfasil, infasola yang munfasil, infasola yang munfasil. Jadi domirnya harus domir munfasil. Domir munfasil kalau ditasrif mulainya dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai ana, nahnu itu namanya domir munfasil. Di sini ada tambahan wahwa, wahwanya tidak ada. Wahwa yaitu ana, wa, nahnu, anta, anti, antuma. Domir munfasil yaitu ana, lafaz ana, wa nahnu, lafaz nahnu, anta, anti, antuma, antuna, antum, wahwa dan huwa, wahya dan hiya, wahum, huma dan huma, wahunna dan hunna, aidon juga dan hunna juga. Jadi domir munfasil yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antuna, antum, huwa, hiya, hum, huma dan hunna juga. Anak saya, nahnu kami, anta kamu satu orang laki-laki, anti kamu satu orang perempuan, antuma kamu berdua, antuna kalian perempuan, antum kalian laki-laki, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, hum mereka laki-laki, huma mereka berdua, huma mereka berdua, hunna mereka perempuan. Yaitu artinya fal jami'u maka keseluruhannya adalah isna asyara 12. Keseluruhannya adalah 12. Di sorof ada 14. Lalu kenapa 12? Ya, huma dan antuma dianggap satu. Huma ada 2 dianggap 1. Antuma dianggap 2, dianggap ada 2 dianggap 1. Jadi semuanya adalah 12. Tinggal kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai hunna 12. Waqad madha dan tunggu telah lewat minha dari 12 ini misalun contoh mu'tabarun yang dianggap benar. Misalun contoh mu'tabarun yang dianggap benar. Waqad madha dan sungguh telah lewat minha dari 12 ini misalun contoh mu'tabarun yang dianggap benar. Ana, nahnu, anta, anti, antuma dan seterusnya sudah pernah dijelaskan pada bab fa'il, pada bab naibul fa'il. Itu berarti sudah pernah lewat, sudah pernah dijelaskan contoh daripada domir yang 12 ini. Nah itu bisa diterapkan dengan
anta ahlun lil qada. Berarti bisa ana ahlun lil qada dan seterusnya. Wa mufradan, nazom berikutnya, wa mufradan wa ghairahu ya'til khobar. Ya'ti datang, al khobaru khobar itu mufradan. Jadi dibacanya begini, wa ya'ti dan datang, al khobaru khobar itu mufradan dalam keadaan mufrad, wa ghairahu dan selain mufrad. Kalau tadi menjelaskan mubtada, sekarang menjelaskan khobar. Saya ulang, wa ya'ti dan datang, al khobaru khobar mufradan dalam keadaan mufrad, wa ghairahu dan selain mufrad. Jadi khobar itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Mubtada dulu. Mubtada ada yang isim zahir, ada yang isim dhamir. Isim dhamir contohnya ini, isim dhamir anta ahlun lil qada. Ya begitu. Nanti ini menyesuaikan. Nah ini anta. Selanjutnya khobar. Khobar ada dua. Ada mufrad, ada ghairu mufrad. Contoh yang mufrad ini semua. Nah ini kok musana, ini kok jamak, kok disebut mufrad? Ya pengertian mufradnya beda. Jadi pengertian mufradnya bukan jumlah atau sibhu jumlah. Jadi ini khobar, ini qaimun, qaimani, qaimuna. Mufrad, musanna, jamak. Oh ini kok jamak disebut mufrad? Jadi pengertian mufradnya adalah bukan jumlah ataupun sibhu jumlah pengertian mufrad di sini. Jadi mufrad itu ya qaimun, qaimani, qaimuna termasuk khobar mufrad. Ini contoh khobar mufrad. Lalu ada khobar ghairu mufrad. Ada khobar ghairu mufrad. Kita baca dulu khobar ghairu mufrad ini. Fal awwalul lafdzul ladzi fin nazmi mar. Fal awwalu maka yang pertama itu al lafdzu lafaz. Allazi yang marra telah lewat fin nazmi di dalam nazom. Perhatikan penerjemahannya banyak pembolak-balikan kata. Fal awwalu maka yang pertama itu al-lafdzu lafaz allazi yang marra telah berlalu fin nazmi di dalam nazom. Fal awwalu maka yang pertama itu al-lafdzu lafaz allazi yang marra telah berlalu fin nazmi di dalam nazom. Lafaz yang telah berlalu di dalam nazom adalah Zaidun azimus syani, az-zaidani qaimana, az-zaiduna qaimuna. Itu adalah yang pertama. Maksudnya yang pertama khobar mufrad. Azimus syani. Yang pertama berarti khobar mufrad adalah lafaz yang telah berlalu di dalam nazom.
yang telah ada di dalam nazam. Zaidun azimus syani, az-zaidani qaimuna, az-zaiduna qaimuna. Ini adalah contoh untuk yang pertama. Yang pertama adalah khobar mufrad. Jadi ini semua adalah contoh khobar mufrad yang telah berlalu dijelaskan di dalam nazam. Lafaz-lafaz ini. Azimus syani khobar mufrad, qaimani khobar mufrad, qaimuna khobar mufrad. Ya, jadi nah ini kan ada dua huruf, ada dua kalimat, dua kata. Oh disebut mufrad ya. Jadi pengertian mufrad bukan jumlah, bukan sibhu jumlah. Misal juga sama dengan Zaidun. Zaidun tilmizun mujtahidun. Nah, naat man'ut, man'ut naat. Nah ini naat man'ut itu bukan jumlah, ini juga bukan jumlah. Jadi ini tetap disebut khobar mufrad. Tetap disebut khobar mufrad. Jadi pengertian khobar mufrad itu yang bukan jumlah maupun sibhu jumlah. Sekarang pengertian ghair mufrad. Wa ghairuhu fi arba'in mahsurun. Wa ghairuhu khobar ghairu mufrad. Mahsurun itu diringkas, fi arba'in di dalam 4. Khobar ghairu mufrad itu diringkas di dalam 4. La ghairu, tidak yang lain. La ghairu, tidak yang lain, maksudnya hanya ada 4. Maksudnya hanya ada 4. Wahya, yaitu az-zarfu dzaraf wal majruru dan majrur. 1, 2, 3, 4. Az-zarfu, al-majruru, Zaidun amama, amamad dari. Zaidun di depan rumah, zorof. Zaidun amamad dari, ini khobarnya, ini mubtada. Zaidun fid dari, Zaid di dalam rumah. Ini jar majrur. Ini zorof amamad dari, ini jar majrur. Jadi wahya yaitu zorof dan majrur. Khobar berupa zorof, khobar berupa majrur. Amamad dari khobar tapi zorof. Fid dari khobar tapi majrur, dibaca jar. Wa fa'ilun ma fi'lihil lazi sodar. Wa fa'ilun dan fa'il ma fi'lihi bersama fi'ilnya, bersama fi'ilnya fa'il. Allazi sodaro yang disandarkan. Allazi sodaro yang disandarkan. Fi'il bersama fa'il bersama fi'ilnya. Kita balik saja, fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Zaidun qoma abuhu. Zaid itu ayahnya berdiri. Ayahnya fi'il, abuhu fa'il. Zaid itu ayahnya berdiri. Zaid itu koma abuhu yang berdiri ayahnya, yang ayahnya berdiri. Zaid itu ayahnya berdiri. Selanjutnya wal mubtada ma'malahu minal khobar. Wal mubtada dan mubtada ma bersama apa-apa lahu yang baginya minal khobari berupa khobar. Maksudnya mubtada dan khobarnya. Jadi mubtada dan khobarnya.
mubtada dan khobarnya. Zaidun, Zaidun mahirun. Zaid itu pandai. Zaid itu pandai. Zaidun abuhu mahirun. Zaid itu ayahnya pandai. Mubtada khobar. Abuhu mahirun mubtada khobar sebagai khobar berupa mubtada khobar. Ya, jadi kesimpulannya khobar ghair mufrad ada 4. Mubtada khobar, fi'il fa'il, dzaraf, majrur. Kalau dalam Imriti ini dulu disebutkan, yang umum ini dulu. Ya, jadi khobar mubtada khobar, fi'il fa'il, dzaraf, majrur bisa sebagai khobar mubtada. Khobar mubtada. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk khobar. Ya, berarti yang begini kok nggak ada rofaknya, namanya fi mahal di rofin, rofak tempatnya saja atau di tempat rofak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wal mubtada ma'malahu minal khobar, dan mubtada bersama apa-apa yang bagi mubtada minal khobari, yaitu berupa khobar. Nah, ini ada contohnya di dalam nazom. Kita bisa bayangkan 4 contoh ini masuk satu nazom. Anta indi wal fata bidari wa bni qara wa abuhu qari. Ya, kita bahas ka seperti anta indi, lafaz anta indi, wal fata bidari, lafaz wal fata bidari, wa bni qara, wa bni qara, kalimat wa bni qara, wa abuhu qari, dan kalimat za abuhu qari. Ini harus ditulis, kalau nggak ditulis nggak jelas. Anta indi, al fata bidari, ibni qara'a. Ini qara'a ya. Di sininya qara tapi maksudnya qara'a. Za abuhu qari'un. Anta indi, engkau bersamaku. Anta indi, engkau bersamaku. Contoh mana? Contoh dzaraf. Al-fata bidari, pemuda itu bidari, di rumahku. Pemuda itu di rumahku. Contoh apa? Majrur. Ibni qara'a, ibni qara'a, anak laki-laki, anak laki-lakiku membaca, anak laki-lakiku membaca, atau anakku membaca, anakku membaca. Qara'a, contoh fi'il fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya huwa tersifat kembali ke ibni. Za abuhu qari, za itu mubtada, abuhu ini adalah abuhu yang ayahnya qariun, seorang qari. Za ini adalah abuhu qari, ayahnya seorang qari. Ini mubtada, abuhu qari mubtada khobar yang sebagai khobarnya ini. Ya, jadi ini semua ini sudah termasuk contoh ghairul mufrad. Jadi luar biasa pengarangnya. Satu baris bisa mencontohkan ghairul mufrad. Ya, sampai di sini pembahasan Imriti. Barangkali ada yang mau bertanya? Untuk contoh yang dalam khobar sama fi'il fa'il. Iya. Antara khobar pertama dan kedua harus ada akhirnya sih. Iya. Harus itu. Iya, harus ada aid, harus ada domir yang kembali. Iya, harus ada. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Kalau nggak ada nggak bisa. Kembali ke khobar. Iya. Jadi harus ada aidnya yang kembali ke mubtada. Iya.
Dua khobar lagi dia. Hah? Ada dua khobar. Qaimun dan Iya. Iya, ada dua khobar. Khobarnya jumlah. Ya, jadi Zaidun koma abuhu ini khobar. Sebentar dulu. Koma abuhu. Ya, yang ini. Ini mubtada. Ini khobar. Khobarnya itu segini. Nah, ini mubtada lagi, ini khobarnya, begitu. Jadi ada dua khobar, ini khobarnya ini khobarnya ini. Begitu. Nah, ini harus ada aid domir yang kembali ke mubtada. Ya. Demikian pembahasan Imriti kita kali ini.